Salam sejahtera pemirsa budiman, baik jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, jika saudara adalah pengguna internet dan saudara masuk ke dalam internet, ingin belajar mengenai minyak urapan, yang saudara akan temukan adalah ratusan jika tidak ribuan website yang alih-alih menjelaskan mengenai minyak urapan, justru berjualan minyak urapan. Dan akan jadi menyedihkan jika itu merepresentasikan kekristenan kita. Saudara, kita akan angkat topik minyak urapan sebagai pokok perbincangan kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, An-An dan Henry. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom An-An. Shalom. Dan saudara, seperti biasa kita akan kejar semua pertanyaan, kita akan kejar semua jawaban. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara, Dimensi Iman Kristiani, minyak urapan. Apa yang mau kita diskusikan? Menjadi penting saudara untuk mengetahui dengan benar, walaupun seperti kata pepatah iklannya, selanjutnya terserah Anda. Tetapi tidak tahu yang benar, Anda membuat keputusan. Nah, itu yang menjadi sangat miris. Apalagi sekedar katanya, dan katanya. Apa sebetulnya kata kita tentang minyak urapan? Menarik untuk kita pikirkan. Namun sebelum kita lanjut saudara, kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Pak Henry untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk boleh berbincang-bincang mengenai masalah minyak urapan, dan biar kiranya Engkau yang kuasai setiap kami di tempat ini, sehingga apa yang kami perbincangkan dapat menjadi berkat, juga dapat menjadi pencerahan bagi semua yang mendengarkan acara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, saudara akan menemukan terlalu amat sangat banyak bagian-bagian, item-item, barang-barang yang perlu ada di dalam gereja untuk ibadah. Maka termasuk Anda yang mungkin tidak pernah duga, garam itu diperlukan dalam ibadah, saudara. Ya, sebagai simbol penyucian, pembersihan, dan seterusnya. Karena itu waktu Yesus mengatakan jadilah garam dan terang dunia, kalau kita ngerti latar belakang PL itu sangat menolong. Lalu ada gaharu, ya, ada kemenyan yang sekarang kalau kita cium baunya langsung kita bilang, wah ini dukun nih. Itu buat kebaktian, saudara. Ya, termasuk kemudian apa yang mau kita diskusikan soal minyak urapan ini. Belum lagi yang lain-lain, ya, kayu ini, air itu, dan seterusnya. Nah, apa kata Alkitab sebetulnya tentang minyak urapan? Nah, ini penting dulu kita pikirkan sama-sama. Lalu apa sebetulnya pengertian ini? Keluaran pasal 30 mulai 22 sampai 30 agak sedikit panjang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapinya dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakas, kandil dengan perkakas, dan mezbah pembakaran ukupan. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, meja pembasuh dengan alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga semuanya menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Pertanyaan, apakah minyak urapan, minyak zaitun? Jelas amat sangat bukan. Apalagi kalau baby oil. Itu dulu ya, kalau kita mau bicara hakikat prinsip. Minyak urapan adalah campuran dari berbagai komponen dengan ukuran-ukuran yang harus dibuat dengan sangat cermat. Salah satu komponennya minyak zaitun. Ini Alkitab.
Mengapa dibuat sedemikian rupa dan teliti? Untuk menggambarkan satu presisi dari sebuah campuran yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan, di mana? Di perjanjian lama. Bilakah, kapankah? Waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sehingga mereka memerlukan wadah itu dan dibuatlah simbol itu. Minyak urapan. Untuk apa minyak urapan? Menguduskan. Loh, kenapa minyak urapan bisa menguduskan? Apa kemudian ambil sesuatu lolos langsung automatically kudus? Bukan. Pengertian kudus adalah siapa yang mengerjakan dan untuk apa dikerjakan. Nah, ini harus diperhatikan. Karena istilah menguduskan adalah minyak urapan menjadi simbol daripada Roh Kudus itu sendiri yang menguduskan. Sehingga kalau diistilahkan hamba yang diurapi harus hati-hati juga. Yang diurapi itu gelar sebetulnya cuma satu, Yesus Kristus. Kristus atau Mesias artinya yang diurapi. Sekali lagi, Kristus atau Mesias artinya yang diurapi. Orang suka bilang, Pak Bigman hamba Tuhan yang diurapi. Dengan segala hormat, jangan pakai istilah itu lah. Ya, mau bilang pakai Tuhan kayak ya, karena saya setia, ya anggap setia, atau karena saya pintar khotbah, ya sudah pintar khotbah, terserahlah situ. Tapi jangan yang diurapi itu bukan barang sederhana. Tetapi pemakaian itu sering karena ketidaktahuan. Karena kerancuan mau memakai bahasanya kayak apa. Nah, minyak urapan disebut minyak urapan adalah karena dipakai untuk mengurapi. Kalau yang diurapi sebagai gelar, lalu yang diurapi itu apa? Aktivitinya. Kalau gelar cuma satu, Kristus. Activity itu untuk nabi, imam, raja. Nabi ini diurapi dengan minyak urapan dari buli-buli, dituangkan ke kepalanya, simbol Roh Kudus turun dan membasahi kepalanya. Nabi sah, imam sah, raja sah. Saul diurapi, yes, diangkat dengan buli-buli. Tapi jangan lupa Saul ditolak Tuhan. Jadi yang diurapi tidak ada urusan dan kaitannya dengan keselamatan dulu. Karena raja-raja Israel semua diurapi, tapi nggak sedikit penyembah berhala itu. Jadi harus hati-hati dulu. Nggak ada urusannya kalau kamu minyak urapan, kamu hebat, kamu beres, kamu jago. Nggak ada itu. Jangan dulu bodoh kita. Semua raja Israel diurapi karena itu jabatan rajanya. Tapi muak Tuhan dan berapa orang dihajar oleh Tuhan. Semua nabi diurapi, banyak nabi brengsek di jalan perjanjian lama. Di antara nabi yang benar. Semua imam diurapi, tidak sedikit imam yang makan suap. Itu kalimat Tuhan sendiri dalam Alkitab. Aku benci dengan imammu, aku benci dengan pemimpinmu, kan begitu ya? Makan suap. Nah, jadi tidak ada pengurapan yang dilakukan dengan minyak membuat automatically status. Jadi pertama minyak dibuat secara khusus. Istilah sebagai gelar yang diurapi hanya menempel kepada Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Tetapi kegiatan mengurapi adalah mengtabiskan nabi, imam, dan raja, 3 jabatan ini. Nah, begitu pula tempat-tempat kudus itu adalah bait Allah. Jadi bukan kantormu, bukan rukomu, bukan sembarangan. Apalagi sepatu dan seterusnya begitu ya. Nah, itu menjadi kenajisan dan perdukunan. Harus hati-hati. Nah, jadi yang dikaitkan itu dengan pelayanan mesbah tadi. Supaya memang harus kudus toh, simbol Roh Kudus tadi. Supaya menjadi bersih dan semua menjadi rapi dan baik. Tetapi ingat, itu sebuah kegiatan bukan automatically menguduskan. Tergantung Tuhan ya. Nah, inilah minyak urapan ini dipakai. Nah, kemudian berkembang. Ingat ya, minyak urapan bukan minyak zaitun. Minyak urapan tidak sama dengan baby oil dan seterusnya. Minyak urapan dibuat dengan campuran yang khusus. Kemudian dalam pergerakannya, saudara yang kekasih, di dalam kitab Markus pasal 6 misalnya, ya, diceritakan di sana Markus 6 ayat 12, murid-murid diutus. Murid ya, 12 rasul. Lalu dikatakan bagaimana mereka berjalan pergi pelayanan, lalu ayat 12 dan 13, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Apa yang menyembuhkan mereka? Minyak? Bukan. Doa yang Tuhan berkati. Terlalu banyak orang disembuhkan tanpa minyak. Ya. Nah, apa gunanya minyak tadi? Ingat tadi simbol apa? Roh Kudus. Ya. Nah, lalu kita melompat dari situ. Jadi ingat ya, minyak itu media. Jadi bukan alat yang bisa menyembuhkan. Kalau obat dengan minyak itu beda. Kalau minyak itu bisa ya, bisa enggak, itu urusan Tuhan. Ya, kalau obat kan memang obat sakit kepala, menghilangkan sakit kepala. Jadi jangan perlakukan minyak urapan seperti obat nih. Ini jadi perdukunan nanti kita nih. Atau lagi sebagai jimat kan, oh kalau gini akan gini, tolak bala, lempar bawang putih. Di perdukunan banyak itu. Ya, rata-rata orang punya latar belakang perdukunan dan memang senang dengan dukun, seringkali terjebak. Harus hati-hati. Yang berikut,
Di dalam peristiwa Yakobus misalnya pasal 5 ya, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua supaya mereka mendoakan serta mengoleskan ya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, ini seringkali disebut sebagai minyak urapan. Ya, tapi pakai ini minyak urapan, mengoleskan minyak tidak tentu minyak. Yang betul minyak urapan. Tetapi yang menjadi menarik di sini bukan itu, urapan atau bukan, siapa yang suruh panggil? Penatua. Kenapa nggak orang rumah? Kan banyak orang di rumah, olesin aja dong. Enggak tuh. Ya, jadi anak jangan beli minyak urapan lalu kasih ke saya, ini pakai Pak atau pakai ke adik saya atau dan seterusnya misalnya. Kita menjadi menyalahi Alkitab semua kita ini. Jadi kacau balau. Tetapi tadi ingat ya, itu simbol yang dipakai dan hidup di dalam era orang dari PL bergeser ke PB. Tapi makin kemari kalau kita baca nanti di Kisah Rasul, di lain-lainnya, udah makin gak kedengaran itu. Ya. Ini yang juga perlu diperhatikan. Makin gak kedengaran, jadi terus seturut dengan pergeserannya. Karena pemahaman akan Kristus makin bertumbuh. Waktu murid-murid di dalam Markus diutus, ingat Yesus belum mati, Ya. belum tersalib. Ya, nanti sesudah tersalib, lain lagi judulnya. Lalu berkembang Yakobus, yes, sesudah. Lalu dia meluruskan sikap orang Kristen dan memberi tata tertib hidup. Maka itu jangan sembarangan. Ya, apa itu iman tanpa perbuatan mati, itu kan pernah diomong. Kau pun harus tertib semua. Kalau sakit panggil penatua untuk membereskan. Jadi menarik. Itu latar belakangnya. Begitu Nis. Ya, Henry, faktanya begitu banyak kita yang begitu percaya pada minyak urapan. Henry, lihat ini sebagai fenomena apa sebetulnya, Henry? Agak susah kalau kita ingin mengatakan bahwa kita tidak percaya dengan minyak urapan tersebut, karena kan karena zaman sekarang kan kita bisa, maksud saya komunikasi ini kan sangat cepat dan sangat jelas, dan di mana-mana kita bisa melihat orang memberikan kesaksian dia dari sakit karena dioleskan minyak urapan ini menjadi sembuh, dan segala hal ini. Nah, ini kan mendorong kita agak susah kalau kita nggak percaya dengan minyak urapan itu. Artinya fakta menunjukkan bahwa ternyata minyak urapan itu bukan hanya diyakini punya kekuatan antara lain untuk menyembuhkan, tapi yang mengalami kesembuhan itu sendiri dengan menggunakan minyak urapan ternyata cukup banyak. Cukup banyak dan sembuh. Henry sendiri? Saya sendiri belum pernah memakai minyak urapan, tapi ini kan tapi kan ini kan suatu bukti. Apa yang dikatakan tadi oleh Pak Pendeta ini kan bertolak belakang dengan apa yang kita lihat fenomena yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan hal ini? Ini kan tentu perlu suatu, karena ada fakta tadi. Iya, karena ada fakta-fakta yang berbicara. Orang bisa aja mengatakan bahwa Pak Pendeta boleh aja berdasarkan Alkitab mengatakan ini, tapi kan saya kenyataannya saya sembuh loh. Saya pakai itu ya gimana kalau hal terjadi demikian? An sebelum kita kembali ke Pak Bigman, ada yang bisa dibagi soal ini? Saya rasa perlu ditegaskan kembali apa sih sebenarnya Pak Bigman yang disebut dengan urapan itu sendiri itu apa gitu. Jadi sebenarnya kalau minyak orang pada ngerti semua ya. Urapan itu sebenarnya apa sih pengertiannya menurut Alkitab? Jadi istilah minyak urapan sebetulnya tidak menempel, tapi minyak yang diurapkan. Minyak untuk pengurapan. Jadi di media minyak ini minyak untuk apa? Pengurapan kan gitu kan. Sehingga disebut jadi minyak urapan, tapi bukan pada dirinya. Jadi dia cuma alat. Mengurapi siapa? Nabi, imam, raja, bait suci. Lalu apa dianggap minyak ini? Medianya Roh Kudus. Kita dibaptis dengan apa? Waktu dibaptis di gereja pakai apa medianya? Pakai air. Apa mesti pakai air sih? Nggak usah pakai airnya Pak. Ada yang selam, ada yang percik, ada yang airnya dikit, ada yang airnya banyak misalnya kan. Toh air gitu. Kenapa pakai minyak? Ya karena itu memang tradisi gereja yang kita pahami, karena air dan minyak sama. Minyak itu menyalakan, memberi kehidupan, air itu membersihkan. Maka untuk baptisan dipakai air. Waktu orang disunat, apa intinya dari sunatnya? Apa yang dilihat sebagai medianya? Darah yang tumpah, perjanjian kepada Kristusnya. Tapi sudah mati kan atas kayu salib kan? Udah nggak perlu itu kan? Nah, sehingga di dalam progressive revelation atau perkembangan yang utuh dari PLPB ini yang harus kita mengerti. Nah, jadi kalau di sana minyak urapan itu untuk nabi, imam, raja ditabiskan. Karena kalau pendeta ditabiskan cukup pendeta senior tumpang tangan, nggak pakai minyak kan, gitu loh. Nah kalau mau fair itu yang diminyakin.
Enggak, maksud saya gini Pak, seperti Bapak katakan tadi kan, sebenarnya yang diurapi itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Yeah. Itu gelar. Gelar, ya. Nah sebenarnya makanya urapan itu sendiri apa sih? Nah ini yang perlu dipertegas. Mungkin maksudnya gitu. salah kaprahkah kita kata dengan urapan menggunakan itu sendiri, istilah gitu. minyak urapan? Istilah yang diurapi itu mengacu kepada Kristus, Yesus Kristus, Mesias Kristus, artinya yang diurapi oleh Allah, the only one, yaitu Yesus Tuhan. Diurapi itu diakui, diteguhkan untuk bekerja buat Tuhan personal sebagai juru selamat. Yeah. Kalau nabi, imam, raja untuk menjalankan sistem. Nabi banyak, imam banyak, raja banyak. The only one cuma satu kan, Kristus Yesus. Maka gelar itu menempel sama dia. Kalau nabi kan semua nabi diurapi, sehingga dia nggak disebut yang diurapi. Karena diurapi itu kegiatan mentabiskan dia menjadi nabi, imam, raja. Kalau Kristus menempel, yang inilah yang ditunjuk Tuhan itu. Yang kemudian Tuhan memberikan statementnya begini, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus dimuliakan, waktu Yesus dibaptiskan. Nggak ada Yesus Tuhan ngomong begitu kepada Paulus atau rasul lain. Gitu. Nah yang menarik, yang pergeseran tadi Bu Adis, ya pergeseran yang tambah ke sini itu sebenarnya secara Alkitab justru tidak diangkat ya Pak ya. Tidak diangkat gitu. Itu di dalam Alkitab juga menarik, muncul sebagai case. Seperti Yakobus, seperti murid kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi tidak pernah ada satu topik apapun di dalam Alkitab yang secara spesifik berbicara harus bawa, harus punya, harus melakukan dan seterusnya. Maka yang di Yakobus dikatakan pergilah, panggil penatua. Penatuannya yang penting daripada minyaknya. Tapi kan begini Pak. Kan kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai segala macam sarana untuk menjadi penyembuh bagi apalah sakit penyakit atau dalam hal apalah, keselamatan apalah. Kan Tuhan bisa memakai minyak urapan ini, minyak ini menjadi kesembuhan bagi orang. Nah, jadi sehingga boleh gitu. Sehingga ya nggak salah dong Pak kalau gitu. Bigman, ketika yang buta dicelikkan matanya, Tuhan pun menggunakan air ludah. Artinya apa yang Henry coba katakan, ada media yang digunakan. Kenapa harus pakai media? Itu kan jadi presiden segitulah ya. Maksudnya minyak urapan itu sendiri, minyak itu sendiri bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kita mesti suruh yang buta-buta kasih ludah. Bisa dipakai Tuhan. Lah, dukun bisa menyembuhkan orang nggak? Bisa. Apakah kemudian kita akan berkata dia bisa dipakai Tuhan? Alangkah kita ke dukun, kan dukun bisa dipakai Tuhan, kan gitu ya. Ini yang menjadi repot memang. Betul sekali, apapun Tuhan bisa pakai. Tapi apa ya Tuhan pakai segala-galanya? Ini jadi masalah. Tuhan bisa pakai apapun, tapi apakah Tuhan akan pakai apapun? Nah ini kan. Nah, ini yang menjadi batasan. Tapi kalau kesembuhan sendiri Pak, itu kan selalu dikaitkan dengan iman. Dengan iman. Iya kan, sebenarnya bukan itu yang menyembuhkan, tapi imanmu kan begitu. Kesembuhan adalah kaitannya dengan kuasa Tuhan. Ya, ada orang 10 kusta, 10 sembuh. Ternyata terbukti cuma 1 beriman, 9 enggak. Jadi jangan bicara iman dulu. Oke kan gitu kan. Kasusnya ada. Tapi ada orang beriman disembuhkan. Ada. Makanya kalau yang ini sama ini dibaca dulu dua-dua. Jangan generalisasi. Persis seperti tadi yang dikatakan Henry, betul mereka dipakai kok. Minyaknya sembuh kok. Ya kalau gitu di dukun juga sembuh kok. Nah dukun suka pakai daun apa namanya itu yang orang kelor. Enggak tahu daun apa pokoknya. Kelor. Ini mantan. Tulang remu bisa nyambung gimana tuh? Tapi kan kalau kita kepak kepuk ini nggak jadi. Karena dia kan dukunnya jago tuh ya, dikepak-kepuk kan. Terus ada minyak, mereka juga suka bikin minyak loh. Minyak apa begitu kan. Itu dukun-dukun patah orang sebut. Karena menurut dokter, wah 5 bulan, 6 bulan. Ada ini dukun. Yang istilah dukun patah, diuruk kerebuk pakai minyak ini. Harus minyak ini loh nggak boleh ganti. Bener loh 2 minggu nyambung gimana ya? Nah, jadi kalau mujizat kesembuhan, jangankan itu. Di non Kristen itu numpuk itu. Medianya macam-macam. Minyak termasuk ada juga. Cuma barangkali begini Pak, saya nggak punya data statistiknya. Cuma kan hipotesa sederhana teori ekonomi lah ya, tidak ada demand ya tidak ada supply, ada demand ya ada supply. Fakta bahwa di internet saja kalau kita search minyak urapan itu ratusan website yang menjual minyak urapan, dan kalau saya jauh-jauh barangkali di Indonesia sendiri itu produk yang sangat laku gitu kan untuk dijual.
itu nggak akan terjadi serta-merta kan Pak? Yeah. Kira-kira Iya, yang terjadi adalah begitu banyak success story, kalau Iya. itu kita mau bilang sebagai Iya, success betul. story, sehingga itu laku dijual, begitu kan Pak? Iya, makanya betul nih sini. Kalau saya sambung dengan perkataan Anies adalah, loh, orang kan bisa melihat atau orang bisa berkata, Bapak boleh nggak percaya kan? Tapi kan mereka percaya, Bapak itu hak Bapak dan hak mereka berlainan dong. Apakah Bapak jadi boleh mengjudge, menghakimi mereka bahwa mereka melakukan hal-hal yang salah atau bagaimana? Ini tentu bukan masalah menghakimi kan, tetapi apa kata Alkitab kan begitu tuh ya. Nah misalnya drugs, narkoba, pemakaian narkoba bertambah apa berkurang? Tambah. Tambahnya signifikan apa tidak? Signifikan. Kemanapun kamu sekarang cari ganggang narkoba dapat. Bahkan Amerika, Jerman sudah memfasilitasi, membuat lokalisasi untuk orang boleh nyuntik misalnya. Pertanyaannya, semua orang tahu nggak narkoba itu bahaya? Tahu. Tapi kenapa nambah ya? Jadi saya nggak boleh larang. Oh mereka suka kok. Bisa kira-kira ya. Nah ini memang fenomena, ini fakta memang. Itu saya ngerti, makanya kita bilang ini fakta yang memang berat. Kesukaan orang terhadap sesuatu kan bersifat privasi, hak dia loh ya. Nah sekarang kan kita cuma memang lagi berbicarakan sebagai kebenaran gimana sih sebetulnya. Nah kita jawab tidak. Yang kedua. Tapi Pak, itu bukankah yang melakukan itu juga, ya kalau Bapak tadi mengatakan para dukun, oke. Ini kan yang melakukan juga sebagian hamba-hamba Tuhan, yang namanya hamba kan Pak. Betul. Nah ini yang kita bilang tadi kan, Tuhan sendiri mengatakan tidak semua orang menyebut nama Tuhan, Tuhan masuk surga. Iya. Jadi kita jangan ketipu kan. Tuhan sendiri berkata ada nabi palsu, ya tahu ya, bahkan Mesias pun dipalsukan. Jadi fenomena ini fenomena umum. Kita tidak boleh bilang orang-orang yang pakai itu palsu, bukan. Ya. Tetapi yang kita mau bicarakan adalah sebenarnya begini. Sebetulnya mana sih lebih penting, Tuhan apa minyak? Itu dulu. Oke, Tuhan. Kalau gitu, bisa nggak Tuhan menyembuhkan kita tanpa minyak? Bisa. Lalu kenapa source tadi yang repot tadi sampai berapa ratusan jual minyak? Pakai klaim lagi, ini asli Israel, asli apa? Padahal saya percaya satu pun nggak ada yang asli itu, karena tidak memenuhi kita keluar, omong kosong semua itu. Itu udah penipuan itu. Yang disebut asli itu minyak zaitun dibeli dari Israel. Saya ingin balik ke bincang-bincang kita tadi perihal bahwa kekuatan itu tidak menempel pada bendanya itu sendiri. Pada Mungkin sarananya. betul, tapi sebagian dari pemirsa, bahkan saya sendiri sebetulnya jadi teringat mengenai sapu tangan Paulus yang masih digunakan tanpa kehadiran Paulus dan masih berkhasiat. Tuhan menceritakan itu pada kita lewat Alkitab. Dalam kaitannya dengan minyak urapan tadi, bagaimana menjelaskannya ya Pak Beckman? Rahab berbohong, nyembunyiin orang Israel, bilang nggak ada. Selamat nggak Rahab? Selamat. Karena berbohong? Bukan karena berbohong. Ini menarik kan? Rahab percaya Tuhan orang Israel hebat, tapi paradigma lama dia adalah satu-satunya cara bohongin. Ini paradigma lama nih. Dalam hal itu menurut dia inilah cara yang paling baik. Di dalam ketidaktahuannya akan kebenaran. Tuhan lihat hatinya, bukan itunya. Ada satu bendahara, ingat nggak yang di kasus Alkitab? Yang dipuji Tuhan kan? Iya. Betul sekali, gimana kok Tuhan memuji bendahara gak jujur tuh? Apa ini Tuhan? Padahal yang dipuji kan bukan ketidakjujurannya, kecerdikannya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian gara-gara salah baca orang berlomba-lomba untuk tidak jujur, lalu menyebut, Tuhan aja memuji itu, lalu dia nyumbang gereja istilahnya gitu, dia tidak jujur nyumbang gereja, lalu pasti Tuhan senang. Itu contohnya kan jadi kacau ya. Nah, itu sebab memang ini yang kita mesti bilang, ketika Alkitab menceritakan banyak orang begitu percaya dengan segala kepercayaan yang ada, tapi dengan konsep yang salah. Tapi Tuhan ngerti nggak? Ngerti. Nah, itu yang benar. Kalau Bapak mengatakan begini, tadi kan dua bagian Alkitab kita baca, misalnya di Perjanjian Baru tadi di Markus dan di Yakobus. Nah itu kalau misalnya tadi kita udah setuju bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, karena yang menyembuhkan itu Tuhan sendiri, bukan sarana yang dipakai. Kalau gitu buat apa Alkitab menulis dengan jelas bahwa oleskan minyak yang menjadi sembuh? Bagus. Ini pertanyaan, siapa yang melakukan di Markus? Rasul. Siapa yang melakukan di Yakobus? Penatua. Malah diminta untuk datang. Betul. Sekarang siapa yang melakukannya? Kamu boleh beli, kamu pakai sendiri. Nah pertanyaan saya itu obat atau bukan?
Yang jadi problem, ingat ya, bukan minyaknya ini loh. Sikapnya terhadap minyak ini yang sekarang jadi masalah. Tadi Anis bilang bisa di-short sampai ratusan kan. Beli, semua kan promo nih, asli, tulen, dan segala macam lah. Loh kan kita jadi pertanyaan ya. Lalu misalnya anak kita sakit, kita kasih. Loh, ini obat atau apa ini? Makanya ini jadi problem. Jadi bukan minyak urapannya, bukan soal pendetanya. Jadi masih ada pendeta yang saya bisa mengerti melakukan itu. Ketika dia berdoa, tapi bukan minyak ini ya, lalu dia minyakkan. Karena ada orang-orang tertentu dengan kebutuhan psikologis perlu minyak begitu, nggak ada masalah itu. Tapi dia bilang, kamu ingat Tuhan menolong kamu, Tuhan memimpin kamu. Banyak orang Kristen kalau bukan pastor atau pendeta mendoakan, belum tenang dia. Orang-orang yang membawa minyak itu ternyata diatur sedemikian rupa oleh Alkitab, tidak jadi sembarangan kan gitu ya. Mereka itu dipilih. Di bawah presbiter juga ada. Yang sekarang ada orang nanti meminyaki ini, meminyaki itu dan seterusnya. Yang ketiga, saya pernah juga mendengar, dan saya jujur saja sampai sekarang terbengong-bengong misalnya. Ketika minyak bisanya yang lancarkan got yang mampet, mobil mogok dikasih minyak, starter langsung hidup. Fakta loh menurut mereka. Nah, walaupun banyak teori penjelasannya, saya kadang-kadang kalau mobil berdebuk macet, koilnya panas. Tunggu dia bingung, asnya dia berdoa. Dia olesin minyak toh, dia starter hidup. Emang udah dingin sih. Iya. Kalau kita ngerti mesin kan bisa ngerti itu ya. Iya, tapi Bapak tadi kan mengatakan bahwa Bapak mengatakan ada faktor psikologis. Yes. Nah, kita kembali kepada minyak urapan tadi ya, Anis ya. Kalau faktor psikologis itu membantu dia dan menjadi kesembuhan, mereka kan bisa berargumentasi bahwa dengan faktor psikologis ini saya menggunakan minyak dan yang menyembuhkan karena saya percaya Tuhan yang menyembuhkan kan juga nggak salah. Nggak ada masalah begini, bukan masalah sederhana. Apapun itu situasional, bukan general. Yang jadi masalah sekarang kan semua general. Makanya tadi kan produk itu ratusan. Masa sih semua orang Kristen jadi punya kebutuhan psikologis? Ya kapan kita berarti gereja salah? Itu pun orang yang punya ini harus diangkat upgrade dong imannya, betul nggak? Sehingga satu waktu dia, oh iya sekarang saya ngerti lah, nggak perlu itulah. Oh iya Pak Pendeta nggak usah datang, ya cukup majelis juga saya ngerti lah, Tuhan juga bersama dengan kita. Oh iya Pak majelis nggak usah datang Pak, kita sudah bersyukur lah, puji Tuhan keluarga saling meneguhkan. Kan ada proses toh. Tetapi yang sekarang terjadi justru end usernya. Iya. Saudara, ada terlalu banyak pertanyaan untuk kita jawab dengan benar agar kemudian kita terbawa pada pemahaman yang benar mengenai Tuhan. Itu sebabnya selalu setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang secara khusus kami siapkan bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Apakah masih ada minyak urapan seperti yang dikatakan Alkitab? Jawabnya, tidak ada. Karena tidak ada yang mencampur itu dan bahan itu. Yang kedua, ketentuan pembuatnya pun hebat. Semua barang serba suci menurut ukurannya. Padahal minyak sekarang diproduksi bahkan bukan oleh orang non-Kristen dan pabrik yang mengelolanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin iman kita terikat di situ? Tetapi ketika ada saudara-saudara yang lemah iman, harap pahami dia. Ulurkan tanganmu, tolong dia. Jangan timpa dia. Tetapi, jangan mengeneralisasi segala sesuatu, lalu melegalitasnya sedemikian rupa. Bagaimanapun betul, ada sebuah keprihatinan ketika kebutuhan akan minyak urapan ini mungkin menjadi tinggi. Tetapi ingat, minyak urapan bukan minyak zaitun, minyak urapan bukan baby oil. Minyak urapan hanya alat. Dalam perjamuan kudus ada roti, ada anggur. Satu waktu kita juga akan bicara itu. Bagaimana dengan itu? Apakah itu Kristus atau bukan? Kita akan memikirkan itu. Karena itu marilah bijak untuk membedakan mana medianya dan mana Tuhan yang sejatinya. Semoga Anda tidak terjebak, lalu tanpa sadar Anda sudah mengikuti pola hidup perdukunan yang justru tidak disukai oleh Alkitab. Camkan itu, pikirkan itu, baca kembali Alkitab, poin-poin yang sudah kita baca tadi. Tuhan memberkati saudara. Semoga ini jadi pencerahan. Kita berdoa, kita minta Pak Anang untuk tutup dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Alkitab telah berbicara kepada kami begitu jelas mengenai minyak urapan. Biarlah kiranya kami diberikan kesempatan Tuhan membuka hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kami melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.